Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih Engkau mengingatkan kami bahwa setiap perbuatan, entah baik entah buruk, itu mengandung makna akibat bagi kita sendiri. Bantu kami ya Bapa untuk selalu berbuat baik, karena itu akan memberikan berkat bagi semua keturunan, semua orang dalam satu rumpun ini. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, kita diingatkan lagi akan prinsip hidup yang kita katakan adalah hukum karma, atau dalam bahasa kita golden rules. Ya. Jadi aturan yang seperti emas. Apa yang kita taburkan, apa yang kita berikan, entah itu baik atau buruk, memberi dampak kepada kehidupan kita. Kita lihat hari ini bagaimana Tuhan marah kepada Daud, ya, bahwa apa yang dia lakukan itulah yang membuat negara kerajaan Israel terpecah belah. Ya. Kerajaan yang terpecah belah itu dari 12 suku Israel, 10 akan kemudian dilepaskan dari keturunan Daud, Yerobeam. Selain itu hanya satu Yerobeam hanya dapat satu suku. Dan itu kemudian bisa kita lihat kemudian ke depannya secara jauh adalah bahwa bangsa Israel, suku-suku Israel kemudian tersebar kemana-mana. Hanya 2 suku Israel yang sekarang, dan mereka mengatakan bahwa kalau nanti semua suku Israel kembali ke Israel, maka akan terjadi hari kiamat. Sekali lagi, perbuatan dosa Salomo membuat bangsa itu terpecah dan kemudian disatukan kembali oleh Kristus. Bukan hanya bangsa Israel, tapi seluruh keturunan, seluruh bangsa akan menyembah Kristus. Nah itu, jadi sekali lagi saya mengatakan hati-hati dengan perbuatan kita. Hati-hati dengan kesalahan-kesalahan yang kita buat, karena itu mempunyai dampak bagi keturunan kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang baiknya adalah bahwa ketika itu kita alami, kita dipakai Tuhan untuk berdoa bagi leluhur kita, bagi saudara-saudara kita, bagi orang garis keturunan bapak dan keturunan ibu. Disitulah kita mohon Kristus untuk menyembuhkan, untuk memperbaiki, untuk berbelas kasih kepada saudara kita atau keluarga kita atau leluhur kita yang baik, atau yang baik syukurlah, kalau tidak baik akan dibelas kasihan. Disitulah menurut saya bahwa iman kita akan Kristus itulah yang juga adalah keturunan Daud, ya, keturunan Daud. Maka dia kemudian berdoa juga menghapus segala dosa-dosa di masa lalu, ya, dari keturunan itu. Dialah pembaharu. Jadi kita seringkali dengan penderitaan dan kesulitan-kesulitan kita itulah kita berdoa supaya keturunan kita, semua saudara-saudari kita dari garis bapak mendapat belas kasihan dari Tuhan. Itu yang pertama. Itu dari pengalaman Daud, Salomo, dan kemudian Yerobeam dan seterusnya. Yang kedua, hari ini Yesus menyembuhkan orang yang gagap dan orang yang bisu. Ya, jadi kalau udah gagap dan bisu menjadi suatu katakanlah cacat yang sulit karena tidak mendengar, lalu dia bisu karena tidak mendengar, maka dia tidak bisa bicara. Dan Yesus menyembuhkan, Efata, terbukalah. Jadi sekali lagi apa yang mau saya sampaikan kepada Anda, kuasa Yesus itu mengatasi segala sesuatu. Karena dia Allah. Maka mari kita memasuki, merasakan, mengalami Allah dalam hidup kita, yang bisa mengubah seluruh diri kita. Yang bisa mengubah bukan hanya diri kita, tapi keturunan dan garis leluhur kita dari bapak dan ibu. Itu bisa kuasa Yesus, Efata. Ya. Jadi mari kita alami kuasa Allah. Maka dikatakan dalam Mazmur keberapa saya lupa, kita datang kepada Tuhan untuk merasakan kekuatan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Semoga Anda dan saya dan kita semua dapat merasakan kuasa Allah yang dahsyat itu, ya, dalam diri kita, supaya kita dapat menyembuhkan
membantu, dalam tanda petik menjadi penyelamat bagi diriku sendiri dan bagi semua leluhur kita, mungkin anak Anda semua. Jadi kenapa anak kita juga kadang kembali nakal dan kemudian nakal dan berdosa dan apa? Bisa jadi karena juga perbuatan kita. Ya, bisa jadi, saya tidak mengatakan meskipun itu juga ada perbuatan dari anak kita, tapi ada juga bagian dari diri kita yang merupakan warisan dari leluhur kita. Maka mari kita juga menanggung beban dosa yang penderitaan dalam keluarga kita, dalam diri kita, karena mungkin di situ juga berasal dari leluhur kita. Maka mari kita terus banyak berdoa, mohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa, kekurangan dan keterbatasan kita, apapun juga. Tuhan Yesus, kasihanlah aku orang berdosa. Yesus anak Daud, ampunilah aku orang berdosa. Semoga Tuhan memberikan rahmat dan berkat kepada kita semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.